Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang tinjauan fisiognomi dari ketiga calon presiden, sekarang kita coba Pak D, kita lihat cocokologi ini versi kita ya. Nah, jadi silakan percaya atau nggak percaya, diserahkan kepada semuanya yang menonton ini, ya kan. Tapi sekali lagi bahwa cocokologi ini adalah dasarnya atau metode yang kita coba gunakan adalah secara fisiognomi, yaitu secara bentuk wajah dari kira-kira capres A dengan cawapres ini, kira-kira calon cawapres ini seperti apa, kansnya dan macam-macam. Kita coba akan bahas satu-satu. Mungkin ada beberapa kemungkinan, katakanlah capres A bisa memilih cawapres, kalau cawapresnya B atau C atau D. Nah, ini kemungkinan kita akan bisa mendapatkan gambaran lebih gamblang nih kira-kira nanti mana, karena dari 3 capres itu yang sudah menentukan cawapresnya baru dari Pak Anies Baswedan, sedangkan yang 2 capres yang lain, yang Prabowo dan Pak Ganjar ini belum menentukan. Nah, ini kan menarik kita ngintip ya, sok tahu kita nanti kira-kira seperti apa. Nah, kalau menurut Pak Denny, pertama yang sudah punya cawapres kan Pak Anies nih, nah, dengan Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar dari PKB. Nah, kalau sekarang ini kan, kalau tadi menurut ulasan sebelumnya ini punya kecocokan karena mempunyai bentuk wajah hampir sama ya kan, secara fisionomi seperti itu. Pertanyaannya, apakah mungkin bisa ganti Pak? Tadi cawapresnya ganti? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat Ya, mungkin. Ya, kalau kita ngelihat dari kacamata fisionomi, di mana Pak Anies itu dominan wajahnya bulat. Jadi selama belum, ibarat bola itu belum sampai menembus gawang, sebuah kemungkinan terkecil sekalipun masih bisa terjadi. Masih bisa ya. Karena sorry Pak, tak potong. Karena kan ini secara formal legalnya kan belum didaftarkan di KPU ya. Kalau secara ininya kan baru tingkat partainya saja bahwa ini cawapresnya. Tapi kan ibarat ini kayak gini nih. Kayak orang mau nikah nih, udah nikah si A sama si B. Karena sampai waktu persepsi atau akad nikah itu kan masih punya waktu nih. Kemungkinan bisa ganti atau nggak jadi kan bisa jadi ya. Nah, itu kan mungkin masih bisa Pak ya. Betul ya. bisa. Masih bisa ya. Apalagi kita ngelihat kan, saya akan menganalisanya dari struktur wajah ya, struktur wajah dan bentuk wajah. Dan sangat dominan sekali kan Pak Anies Baswedan sebagai sosok yang memang diusung untuk jadi calon presiden, itu membuat keputusan yang sekiranya menguntungkan lah. Nah, prinsip orang yang punya wajah cenderung bulat itu sebelum sampai ke gawang, istilahnya belum jebol itu gawang, itu keputusan masih bisa berubah. Bisa berubah. Ibaratnya ya ini sisi negatifnya adalah lakukan apapun. Orang-orang yang berwajah bulat itu cenderung bisa melakukan apapun asal mencapai kemenangan. Gitu. Itu sisi gelap orang-orang yang punya wajah bulat. Jadi kita kemudian yang anti terhadap Pak Anies kan seringkali melihat kok Pak Anies terkesan keputusannya bolak-balik ya gitu. Karena memang itu ciri dari pemilik wajah bulat gitu. Pemilik wajah bulat itu sebelum terjadi keputusan final itu sangat mungkin untuk mengganti keputusannya dengan keputusan terbaik. Jadi keputusan mana yang bisa diambil adalah keputusan yang benar-benar sudah final gitu, sudah ada kekuatan hukumnya gitu, sudah terdaftar gitu. Beliau akan beneran totalitas, bahkan kita tahu lah rekam jejak beliau ketika wakilnya kemudian diangkat jadi menteri, beliau masih single fighter, ya begitulah tipikal orang yang komitmen ala orang berwajah bulat itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi masih bisa ganti pasangan masih bisa. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak D, siapa kira-kira kalau secara ininya nih, ya ini kan cocok-cocokan aja lah gitu. Menurut Pak D ini satu nama aja deh, kira-kira
kalau mungkin ganti itu kemungkinan ada calon yang kuat gitu menggantikan cawapres yang sekarang sudah ditentukan itu. Kemungkinan kalau nanti terjadi gitu. Kemungkinan yang paling mungkin itu adalah kalau dari profesional itu Pak Anies itu cenderung lebih memilih orang-orang yang punya jiwa muda. Sangat mungkin nanti akan terjadi memilih seperti Pak Nadiem Makarim kalau misalnya memang dari kalangan akademisi dan jiwa muda ya. Tapi kalau misalnya dari ranah politik, beliau sangat mungkin juga untuk bertandem dengan Mbak Yeni Wahid. Kenapa? Karena beliau selalu menekankan bagaimana setiap langkahnya harus melibatkan kaum ulama. Mbak Yeni Wahid kan representasi dari NU ya, NU yang memang kental akan nuansa ulamanya gitu. Itu sangat mungkin. Bahkan ini prediksi yang paling brutal ala fisiognomi ya. Beliau malah bisa bertandem dengan Pak Surya Palohnya langsung gitu. Wow. itu luar biasa itu, karena kita melihat dinamika politik Indonesia sangat bisa dengan mudah untuk berubah gitu. Ya, menarik sih. Jadi ya ini seperti kelayaknya orang berdansa, bisa ganti-ganti pasangan setiap saat lah gitu ya. Betul. Oke, kita coba kalau dari Prabowo. Prabowo ini kan ada banyak, kan kalau tadi sudah disinggung di pembahasan sebelumnya kan akan sangat cocok dengan AHY. Mungkin sekarang kan kalau selain AHY kan dari representasi Partai Demokrat, sekarang kalau dari sisi PAN itu tidak ada tokoh yang menonjol sih sekarang ya kalau tidak salah ya, kecuali ketua umumnya jadi menteri sekarang. Ya. Kalau dari Golkar ya secara garis besar Golkar sih banyak ya, cuman sekarang tidak ada yang secara elektabilitasnya tinggi itu belum ada gitu. Kalau menurut Pak D ini ada nggak kan selain yang mungkin selain tadi kan sudah dibahas tentang si siapa Pak siapa tadi Pak AHY atau Mas AHY tadi, kira-kira ada nggak nama lain yang berkaitan ini? Kalau Pak Prabowo kan karena apapun dipikirkan secara pragmatis, artinya kalau ibarat pelatih bola itu strategi awal itu tidak akan pernah berubah gitu loh, apapun kondisinya tidak akan pernah berubah. Makanya kemungkinan kalau tidak berjodoh dengan Mas AHY, beliau akan tetap menggandeng kalangan militer gitu. Cuma tetap dengan sisi humanis yang cukup tinggi. Ya prediksi saya ini lagi-lagi sangat brutal ala fisiognomi. Itu antara Pak Andika Perkasa dengan siapa itu yang dari kalangan militer yang apa namanya tuh, yang mantan Kapol Panglima itu Gatot itu sangat bisa sangat bisa karena apa, beliau atau Pak Prabowo itu berbicaranya tentang kejelasan struktur. Jadi kejelasan strukturnya itu siapapun boleh berganti asal komando tetap di tangan yang ya presidennya gitu loh. Jadi ada kekuasaan mutlak untuk mengatur segalanya gitu loh kalau dari sisi Pak Prabowo. Tapi kalau dari kalangan profesional sangat menarik kalau kemudian ini kita bisa melihat Pak Prabowo itu cara kerjanya hampir mirip sama Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena lagi-lagi kita melihat dari struktur wajah hampir sama Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir itu lebih ke shape-nya itu mendekati kota lah. Mendekati kota itu cenderungnya secara pergerakan strategi itu sebenarnya sudah sangat tertata gitu, tertata dan terpola gitu. Dan Pak Erick itu lagi-lagi akan mengisi sisi humanis yang tidak dipunyai sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan sangat pragmatis sekali lah dalam melakukan segala sesuatu dan butuh partner yang memang sangat bisa
membaur gitu loh. Dan Pak Erik cocok itu. Ya. Jadi kalau ini menarik juga sih kalau Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir itu sama-sama orang kaya semua. Wah iya. Sedangkan untuk jadi seorang presiden itu butuh modal yang gede. Betul. Keren itu. Itu luar itu ibarat biasa. satu masalah udah terselesaikan ya. Itu istilahnya logistik pemilu itu sudah terpenuhi lah kalau misalnya mereka berdua combine gitu ya kira-kira. Oke, sekarang terakhir nih Pak D, ini berkaitan dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar ini menariknya adalah belum ada bayangan yang katakanlah secara karena tipikal PDIP itu kan terpusat Bu Mega yang mempunyai semacam hak yang sangat tinggi sekali, spesial sekali lah gitu ya. Untuk katakanlah walaupun kata bilang itu tergantung Pak Ganjarnya memilih siapa, tapi saya pikir Pak Ganjar itu bukan pengambil keputusan terakhir lah gitu. Tapi kalau dari hitung-hitungan nih, dari yang kira-kira analisa normal dan analisa paling brutal ini kira-kira calon cawapresnya siapa nih kira-kira untuk Pak Ganjar nih? Kalau paling brutal jelas ini sangat klop kalau beliau berkolaborasi dengan Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Oh, itu keren. Karena apa? Karena beda dengan Pak Prabowo yang sangat pragmatis, yang benar-benar apa ya? Pak Ganjar itu pengambil keputusan tapi bukan keputusan final. Iya. Ya. Jadi harus punya tandem yang bisa memfinalkan keputusan beliau. Nah, itu menarik. Menarik. Dan orang yang punya kemampuan untuk memfinalkan sebuah keputusan itu salah satunya adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Itu luar biasa itu. Dari kacamata fisiognomi pun pas. Pas ya. Karena dua-duanya adalah tipikal berlian. Yang satu kalau Pak Ganjar itu adalah berlian tapi berlian es itu, berlian beku lah. Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama itu berlian api. Jadi bisa saling apa ya, support lah. Ketika yang satu dingin, yang satu harus bisa memanasi gitu. Ini menarik. Menarik kalau jadi beneran, wow. Saya pikir sangat kita bisa kebayang gimana nanti Indonesianya gitu ya. Ya nggak tahu lah itu. Ini kan baru cocok-cocokan gitu ya. Kalau selain Pak Ahok, ini kan kalau itu brutalnya. Kalau secara ya yang normal-normal aja itu siapa kira-kira yang paling pas? Kalau yang selama ini digadang-gadang itu ada kemungkinan Pak Ridwan Kamil akan diangkat sebagai sisi yang paling slow lah. Pak Ganjar kan selonong boy. Ya. Kalau Pak Ridwan Kamil kan lebih ke unggah-ungguhnya terlihat lah. Ya. Jadi kolaborasi antara si selonong boy yang memang si berlian es ini dengan Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil itu tipikal air lah. Wajah air itu kalau berbicara, kalau bertindak, berperilaku, beliau selalu bisa menempatkan diri sesuai dengan siapa yang dihadapi. Jadi akan sangat menarik ketika kita melihat ada kolaborasi antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Ridwan Kamil. Kalau sama Erick Thohir cocok dengan Pak Erick Thohir itu? Kalau Pak Erick Thohir lebih timpang nantinya. Kenapa? Karena Pak Erick lebih kalau dari strata otoritas Pak Erick lebih tinggi. Lagi-lagi kita melihat selonong poinnya Pak Ganjar itu beliau masih sangat tunduk lah istilahnya, masih sangat menjaga sopan santun dengan orang yang punya kapabilitas keilmuan yang luar biasa tinggi ya. Dan Pak Erick kan punya kapabilitas keilmuan yang luar biasa yang sudah diakui dunia lah dengan sepak terjangnya. Dan disitulah nanti si berlian ini justru akan malah ke bawah gitu. Jadi malah sebuah situasi yang komunikasi politik yang justru malah nggak sehat kalau misalnya berkolaborasi dengan Pak Erick Thohir. Nah, kalau sama ini Mbak Yeni Wahid gimana? Kalau sama Mbak Yeni, nah ini menarik karena
Pak Ganjar ini adalah tipikal berlian, sementara Mbak Yeni itu adalah tipikal wajah lingkaran ya, yang memang dia bisa apa ya masuk ke sana sini, tetapi karena beliau juga perempuan, tetap menggunakan sensitivitas beliau untuk melakukan segala hal, rasanya akan menjadi kolaborasi yang penuh kesungkanan gitu loh, kesungkanan. Gitu. Karena apa ya, kita tahu lah Pak Ganjar itu sangat ketika berbicara tentang segala sesuatu dan itu menyangkut tentang wanita, intonasi beliau lebih merendah dan kemudian apa ya menaruh rasa sopan dan rasa kagumnya itu lebih tinggi, dan itu lagi-lagi akan sedikit tanda kutip mengacaukan lah sistem komunikasi dengan nanti kalau misalnya wakilnya adalah Mbak Yeni Wahid, tapi kita nggak tahu. Ya. Karena ya memang ini masih dinamis ya, masih dinamis. Artinya tadi yang saya sebutkan tadi kan memang orang nama-nama yang selama ini disebut lah gitu. Misalnya di masyarakat juga disebut, di survei-survei juga disebut gitu ya. Jadi apakah itu menjadi gambaran tentang hal yang sebenarnya? Ya survei itu terkadang ya memang mewakili tapi tidak 100%, tapi setidaknya bisa menjadi sebuah indikator bahwa orang ini populer apa tidak, karena survei itu kan hanya lebih ke arah popularitas. Secara real ini sebenarnya nanti kita lihat di pemilunya. Kan sekarang ini yang terjadi itu kan perang ini, kalau kita lihat perang dalam capres khususnya itu ada perang di udara, itu melalui medsos, itu bisa kita lihat lah siapa-siapa orang-orang siapapun yang mendukung atau mencela di medsos, ketahuan sekali kan siapa yang pro kemana, pro atau kontra kemana bisa dilihat di medsos. Ya, ramai sekali, riuh sekali ya, di hampir semua medsos ya. Tapi juga ada yang perang yang tidak kelihatan adalah di darat. Yang ini yang tidak muncul di permukaan, yang justru mungkin malah lebih powerful di situ. Karena kan orang yang menggunakan medsos tidak banyak, sedangkan yang di darat itu lebih banyak. Nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi terkadang apa yang muncul di permukaan, terutama kalau kita lihat di medsos itu ramai sekali. Apakah realitanya seperti itu? Belum tentu juga, namanya medsos itu lebih semu ya. Jadi ini menarik Pak De, nanti mudah-mudahan omongan kita, obrolan kita itu menjadi satu, ya bukan menjadi kayak justifikasi, tapi setidaknya membuat semacam informasi tambahan buat siapapun yang mendengarkan atau melihat video ini gitu ya, bahwa fenomena capres-capresan ini ya cukup menarik. Tapi yang jelas bahwa untuk menjadi seorang presiden itu butuh biaya yang besar ya. Biaya ya, juga dukungan yang tidak sedikit ya kan gitu. Ya kan, karena kalau dilihat sekarang ini hampir semua partai yang berkompetisi ini juga membutuhkan logistik yang besar juga. Saya pikir juga ujung-ujungnya politik itu apapun itu tetap nanti ke arahnya tetap ke ekonomi sih sebenarnya, ya kan gitu ya. Entah itu secara langsung atau tidak langsung, bahwa politik pasti berkaitan erat dengan ekonomi, ya kan gitu. Kira-kira begitu saja. Mungkin itu dulu kali Pak De ya, yang nanti kita kalau ada perkembangan terbaru kita coba akan bahas lagi berkaitan dengan capres-capresan ini, ya kan. Mungkin nanti ke depan mungkin kita bisa bahas partai-partai gitu. Iya bisa, betul. Tapi nanti kita lihat dulu lah kira-kira. Nah, menarik sih, saya kira untuk kali ini itu dulu yang kita bahas, dan mudah-mudahan ini bisa berguna. Kalau tidak ya setidaknya sekedar informasi lah gitu. Silakan mau dianggap serius, nggak dianggap serius juga monggo silakan. Jadi semuanya kembalikan kepada yang mendengar, yang melihat video ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.